Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Diah Kusuma di Narasehat, Narasi Kesehatan. Hari ini kita sedang membahas mengenai CKG, yaitu cek kesehatan gratis, di mana ini merupakan program dari Presiden kita, Bapak Prabowo. Dan hari ini kita bersama dengan Jeng Jeng, ada Kak siapa Kak? Karisma. Karisma. Oke, Kak Karisma udah tahu mengenai CKG ini? Udah dong. Udah. Apa tuh? Kalau boleh tahu. Pokoknya kita bisa cek kesehatan waktu kita ulang tahun Ya? gratis. Oke. Betul ya. Nah, kira-kira kalau Kak Karisma cek kesehatan gratis, kira-kira bakal ketahuan kalau Kak Karisma lebih sehat atau ketahuan punya penyakit nih? Waduh. Jangan ya. Insya Allah sehat dong. Insya Kita Allah. sudah menjaga kesehatan sedari dini. Oke. Gitu. Kalau mengenai alurnya, Kak Karisma sudah tahu? Agak tahu sedikit sih, kayaknya sih pertama harus punya aplikasi gitu Oke, ya buat daftar ya. Tapi oke. aplikasinya apa belum download juga. Oke, jadi hari ini kita kedatangan narasumber spesial ya, yang tentunya membahas mengenai aplikasi apa saja yang digunakan untuk CKG ini dan tips ataupun alur yang bakal diinformasikan kepada masyarakat sekitarnya gitu, khususnya masyarakat Kota Pekalongan. Oke Mbak Karisma, kalau mau tahu kita hadap kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. Oh, kasih tahu dong. Oke. 1, 2, 3, kasih tahu dong. Pemeriksaan kesehatan gratis itu merupakan salah satu rencana strategis nasional dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang sehat, sumber daya yang unggul, khususnya di bidang kesehatan. Ini ditempatkan pada hari ulang tahun. Jadi salah satunya program Quick Count dari pemerintahan yang baru ini, bahwa pada pelayanan kesehatan gratis ini sebagai bonus kepada warga masyarakat Indonesia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis dengan tujuan yang pertama mengidentifikasi daripada faktor penyakit itu yang ada pada warga, terutama pada saat dia ulang tahun datang ke pelayanan kesehatan. Yang kedua, mendeteksi faktor risiko penyakitnya pada dia sakit, kemudian mendeteksi faktor-faktor dia menjadi awal dia sakit, sehingga jangan sampai dia jatuh sudah dalam kondisi parah gitu. Sehingga dari awal kita sudah bisa antisipasi apa saja langkah-langkah yang diterapkan untuk mencegah orang tersebut supaya tidak sakit lebih lanjut. Pemeriksaan kesehatan gratis ini untuk meningkatkan kemandirian itu masyarakat ya, kesadaran masyarakat akan pentingnya itu sehat. Jadi masyarakat khususnya pada hari ulang tahun itu, dia 30 hari sebelum hari ulang tahun sudah dapat notifikasi untuk datang ke pelayanan kesehatan. Kemudian diulang pada 21 hari, 14 hari, 7 hari, sampai hari H, sehingga harapan dia sehat. Dia datang ke pelayanan untuk memeriksakan diri melalui aplikasi Satu Sehat yang mungkin dulu kita pernah waktu zaman COVID adanya aplikasi Peduli Lindungi. Saat ini sudah berubah menjadi Satu Sehat. Nanti semua data yang dia lakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan itu semua terangkum di aplikasi tersebut, sehingga ketika datang dia pada datang berikutnya, rekam dia tentang kesehatan sudah ada di sana. Bagi mereka yang tidak bisa datang pada hari H, masih ada waktu 30 hari ke depan. Jadi masyarakat tidak usah takut, karena mungkin dengan alasan sibuk, dia tidak bisa pada hari ulang tahun, dia masih ada kesempatan 30 hari ke depan. Notifikasi itu masih berlaku. Jadi ketika dia menunjukkan ada notifikasi dari vendor Satu Sehatnya, tinggal tunjukkan ke petugas puskesmas, dia otomatis dilayani sesuai alurnya gitu. Program kesehatan gratisnya dimulai dari awal Februari kemarin ya, mulai tanggal 7 Februari kemarin, di mana dari akhir tahun sampai awal tahun itu Kemenkes mempersiapkan satu dari SDM-nya, kemudian di sarana prasarana, walaupun sampai detik ini pun kami yang di kabupaten kota yang di daerah belum menerima untuk sarana prasarananya, sehingga pelayanan CKG yang ada sesuai dengan fasilitas yang ada saat ini di puskesmas. Walaupun mungkin ketika sosialisasi, mungkin masyarakat bisa melihat di media sosial, di layar televisi bahwa pemeriksaan kesehatan gratis untuk bayi yang diperiksa ini. Kemudian anak sekolah, remaja, dewasa, lansia. Jadi ketika dia lahir, bayi lahir 2 hari, prasekolah umur 1 sampai 6 tahun, kemudian di sekolah dari 7 tahun sampai dengan 17 tahun, 18 tahun sampai dewasa sampai lansia itu sudah ada kriteria yang diperiksa.
Tetapi sampai memang dengan saat ini mungkin dengan segala koordinasi di atas, di pusat, untuk sana prasarana yang diharapkan itu belum nyampe ke daerah. Sehingga apa yang dilakukan saat ini yang bisa dilakukan oleh puskesmas masing-masing. Tujuannya tadi ya, untuk mendeteksi sehingga masyarakat tahu apa yang dia alami saat ini, sehingga ke depan harus bagaimana dia tahu. Alur CKG ini biasanya mendapatkan notifikasi dari vendor Satu Sehat. Jadi warga masyarakat yang akan ulang tahun 30 hari sebelum ulang tahun dia mendapatkan notifikasi, kemudian diulang 21 hari, 14 hari, sampai 7 hari, sampai hari H dia dapat notifikasi. Kemudian notifikasi itu bisa diperlihatkan ke puskesmas. Di puskesmas sudah ada alurnya, dari model pojok Satu Sehat bagi masyarakat yang belum bisa download aplikasi Satu Sehat. Mungkin tahu sendirilah, khususnya di Pekalongan kan kadang masyarakat terima beres nggak bawa apa-apa ya datang. Bisa juga yang tidak punya HP bawa KTP saja bisa. Ya nanti berbasisnya NIK itu. Nanti didaftarkan oleh petugas di puskesmas, ada khusus yang menangani untuk pendaftaran. Kemudian dari alur itu sudah nanti dengan sesuai umurnya. Kalau dia bayi balita di bawah 6 tahun, nanti proses pelayanan di bayi balita. Kemudian kalau dia usianya anak-anak atau dewasa, sudah ada pos-posnya masing-masing. Jadi pemeriksaan secara fisik, kemudian pemeriksaan laborat, nanti hasilnya bagaimana, disampaikan ke dokter, hasilnya disampaikan kepada pasien itu sendiri, kemudian itu direkam, diinput. Tadi pagi jam 8.30 sebelum saya ke sini, di Kota Pekalongan itu sudah daftar sekitar 830 orang yang datang. Sekitar 81% yang sudah datang dan didaftar dan datang. Jadi mungkin ada yang coba-coba dulu daftar kan gitu ya. Karena di sana nanti ada screening, ada beberapa pertanyaan ya. Jadi selain hanya penyakit kayak TBC, batuk endah, jadi secara mandiri di situ sudah ada pertanyaan. Nah, dia bisa jawab sendiri sehingga datang ke puskesmas tidak harus, karena kalau diikuti alurnya ketika kami simulasi itu satu orang dewasa itu membutuhkan waktu 1,5 jam. Kalau dengan USG, tapi kalau hanya pelayanan biasa dengan labor itu sampai 1 jam. Jadi mengingat hal tersebut sehingga ada beberapa hal yang bisa dilakukan mandiri. Jadi ada screening pertanyaan yang bisa dijawab sendiri sehingga ketika datang ke pelayanan khususnya ke puskesmas, dia sudah tahap-tahapnya sudah jelas. Kembali lagi di mana ini Bu kita? Di Jalan Cendrawasih di Bakmi Jowo Bukris. Oke. Ibu dengan siapa? Ibu siapa ini? Dengan Bu Krisnawati. Bu Krisnawati. Ibu di sini lagi dagang. Ya. Buka dari jam berapa, Bu? Dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Kalau hari Minggu kita tutup. Sambil promosi nih ya. Bu Kris, kita hari ini sedang membahas mengenai CKG. Tahu CKG? CKG, cek kesehatan gratis. Nah, apa itu Bu kalau boleh tahu? Cek kesehatan gratis itu bagi yang mempunyai KTP atau KK yang berulang tahun, datang ke puskesmas atau di hospital atau hospital berarti di rumah sakit itu dengan gratis tanpa biaya apapun. Kok Bu Kris sudah tahu itu infonya dari mana ini? Saya dapat info karena saya juga kader, kader Posyandu, juga sebagai ketua RW, juga sebagai Babinsa, Ibu Babinsa. Luar biasa, sudah banyak tahu ya pemirsa ya. Nah, kalau misalkan Ibu mau cek kesehatan gratis ini, kira-kira yang bakal dicek dulu kolesterolnya atau pikiran Ibu yang sekarang lagi kemana-mana, mikirin keluarga, mikirin ini. Kalau saya yang dicek dulu hatinya, biar kenapa? mantap datang ke sana, kita yang mau dicek apanya dulu. Kesehatannya, kesehatan lahir dan kesehatan batin itu juga perlu. Semoga sehat secara lahir batin ya Bu Kris ya. Nah, Ibu tahu nggak aplikasi apa yang digunakan untuk cek kesehatan gratis ini? Kalau aplikasinya saya belum tahu persis. Nanti kita kasih tahu ya Bu ya. Jadi aplikasinya namanya adalah Satu Sehat. Satu Sehat. Ya. Satu Sehat. Ibu
Ibu sudah tahu mengenai alur bagaimana cara kita mendapatkan cek kesehatan gratis ini? Kalau alur secara berurutan step by step dari 1 sampai akhir saya belum tahu. Oke, Ibu mau tahu penjelasan secara detailnya? Mau dong. Oke. Biar kita paham selengkap-lengkapnya. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong, oke? Siap. 1, 2, 3, kasih tahu dong. Seperti tadi disampaikan, CKG itu berlaku seperti katakan bonus dari pemerintahnya Pak Prabowo dan Gibran bagi semua warga negara Indonesia. Justru kan pada saat ulang tahun, ya. Makanya tadi sasaran PKG itu pada saat ulang tahun, terutama pada bayi, balita 1 sampai 6 tahun. Kemudian ada pelaksanaan CKG di sekolah, yang mulai screening dari usia 7 tahun sampai 17 tahun, ya. Kemudian ada CKG usia 18 tahun sampai dewasa lansia gitu. Jadi ada khusus. Semuanya itu berlaku untuk semua warga negara Indonesia tanpa kecuali. Jadi siapapun boleh datang ke pelayanan, terutama ketika dia ulang tahun. Nah, dia datang. Kalau yang punya gadget HP silahkan melalui HP-nya karena dapat notifikasi. Tapi bagi yang tidak punya silahkan datang. Tetap nanti dibantu dilayani di puskesmas. Dari 14 puskesmas yang kami persiapkan, ya, jadi di depan saja sudah ditanya ketika orang datang, alur daripada pelayanan CKG ini ada beberapa tipe di puskesmas, ya. Ada yang jadi satu dengan pelayanan umum, ada yang terpisah. Tetapi di awal dia datang pasti ditanya, kan mau daftar apa? Oh, udah ya, saya daftar CKG, silahkan ambil antrian. Nanti dari antrian itu nanti pasti ada petugas yang mengarahkan. Terutama ke pojok satu SSM ini untuk aplikasi Satu Sehatnya. Jadi aplikasi tersebut sudah ada tidak, kalau tidak ada nanti dibantu petugas sampai dia bisa, karena ada nanti verifikasi lewat layanan atau berdasarkan NIK, ya. Nanti dibantu petugas puskesmas, nanti diarahkan. Ada yang langsung laborat dulu biar nanti ketemu dokter sudah siap laboratnya. Ada yang ketemu dokter dulu, ada screening dulu, mulai tensi dulu, tinggi badan, beratnya segala macam, sudah ada tahap-tahapan untuk sesuai kriteria umurnya, ya. Jadi makanya dari awal bagi yang punya gadget, bawa KTP, jelas dibantu. Yang tidak pun tetap dilayani. Jadi tanpa kecuali pasti kami layani, karena pelayanan itu berlanjut sesuai tahapan dan sesuai fasilitas yang ada di puskesmas. Dari hasil semuanya sudah terekap di aplikasi maupun di datanya puskesmas, sehingga nanti kalau hal tersebut bisa ditangani di puskesmas, dilayani oleh puskesmas sampai selesai. Tapi kalau memang itu membutuhkan rujukan, pasti diberikan rujukan. Tapi harapannya ketika rujukan ke tahap kedua, khususnya ke rumah sakit rujukan, yang bersangkutan itu punya BPJS. Karena ditakutkan di sana kan ada pemeriksaan lebih mahal. Nah, itu mungkin sudah tidak ditanggung lagi dengan CKG, jadi tidak gratis lagi. Jadi bagi mereka yang mampu, silakan membuat BPJS mandiri. Tapi kalau yang tidak mampu, silakan mendaftar ke Dinas Kesehatan lewat UHC-nya, seperti itu. Untuk Kota Pekalongan, saat ini CKG dilaksanakan di 14 puskesmas. Ya, 14 puskesmas. Makanya kepada masyarakat itu harapannya sesuaikan dengan lokasi tempat tinggalnya. Tapi tidak menolak kita untuk mereka yang di tempat kerjanya. Ya, makanya target daripada CKG ini minimal 80%, karena diperkirakan 20% itu orang-orang kan bekerja jauh dari tempat tinggal, sehingga dia kemungkinan tidak mungkin kalau dia mau hanya CKG balik ke rumah, ke puskesmas terdekat, nanti balik lagi ke kantor, kan butuh waktu, apalagi dia mungkin lagi sibuk. Makanya itu target utamanya 80% minimal, sehingga harapannya 20% itu bisa dari luar yang masuk atau dari dalam kota itu sendiri, luar kota itu yang di sekitar itu bisa masuk, seperti itu. Tetap dilayani, nah, makanya disarankan dekat tempat tinggal sendiri, karena itu satu membantu deteksi dini wilayah itu sendiri. Oh, wilayah seperti hanya saya Poncol, oh wilayah Poncol itu nanti masyarakatnya yang periksa kebanyakan mungkin dia hipertensi, mungkin dia DM, nanti tindakan apa, kegiatan apa yang kira-kira bisa mencegah penyakit tersebut di wilayah tersebut. Jadi
berbasis masyarakat kan, sekarang berbasis wilayah. Harapannya dengan mengetahui karakter masyarakat, potensi penyakit yang ada di masyarakat itu lebih mudah. Nah, makanya diharapkan, sekali lagi diharapkan pemeriksaannya dekat wilayah tempat tinggal. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia mau periksa di tempat kerjanya atau pas dia bepergian tempat lain, pasti dilayani. Kalau mau periksanya boleh, ya, tetapi notifikasi hal-hal yang bisa dilakukan di sana sudah terisi semua. Karena ketika yang bersangkutan datang ke pelayanan kedua, ya, ingin mengetahui atau tanda kutip membandingkan dari hasil yang pertama, dia datang pasti dilihat, oh atas nama ini nik sekian, resume medisnya seperti ini, di mana hasil pemeriksaannya tensinya sekian, mungkin gula darahnya sekian, HB-nya sekian, sudah terisi semua. Nah, jadi nanti di situ hanya mungkin membutuhkan pendidikan kesehatan aja, konseling saja, ya. Atau mungkin kalau dalam jangka waktu itu ada hal yang kan sesuatu hal ya ada perubahan, kemungkinan ada perubahan, bisa juga dilakukan pemeriksaan. Tapi dari resume medis pertama dia pada aplikasi sudah ketahuan semua hasilnya. Jadi pemeriksaan apa-apa yang sesuai jatahnya dia CKG sudah terisi semua. Jadi tidak bisa dilakukan pemeriksaan lagi. Kalau pemeriksaannya banyak, sepertinya dari bayi lahir, ya ada pemeriksaan SHK, hipertiroid kongenital, itu untuk mengetahui tingkat kecacatan, ya pada sistem fisiknya maupun psikisnya daripada bayi itu sendiri. Kemudian talasemi, kemudian beranjak ke anak prasekolah, sekolah itu 2 tahun lebih itu periksa gula. Karena tidak hanya sekarang pada orang dewasa lansia, gula bisa menjadi juga pada anak-anak. Ya, kemudian ada dari mata, telinga, gigi mulut, kemudian ginjal, jantung, semua diperiksa. Jadi nanti ada tahap bahwa umur sekian pemeriksaannya di setiap puskesmas sudah ada rinciannya. Jadi untuk bayi pemeriksaannya ini, untuk anak prasekolah ini, untuk anak sekolah, kemudian untuk dewasa, lansia seperti itu. Karena terutama yang utamakan gejala penyakit tidak menular ya, mungkin seperti kanker, terutama kayak kaum perempuan, mohon maaf, kanker payudara, kayak mulai hari sehingga itu ada pemeriksaan IPA tes, ada pemeriksaan BPDNA, kemudian stroke gejala, kemudian jantung, ada pemeriksaan EKG, ada pemeriksaan USG. Ada pemeriksaan laborat lainnya, ada urin, segala macam. Kembali lagi cuma nanti sesuaikan dengan fasilitas yang ada di puskesmas tersebut. Karena boleh katakan sampai saat ini memang sarana prasarana yang kami usulkan ke Kementerian Kesehatan belum datang. Ya, pemirsa, kita masih berada di Gado-Gado. Pak siapa, Pak? Pak Slamet. Pak Slamet. Jalan Kepodang. Pak Slamet? Jalan Kepodang. Ini jalan di mana, Pak? Jalan mana, Jalan Pak? Kepodang. Kepodang. Jualannya apa, Pak, ini, Pak? Gado-gado. Waduh, pemirsa, ini kayaknya menggoda banget ya. Ada telur, tahu. Waduh. Aduh, ini jadinya kayak icip-icip ya. Oke, Pak. Hari ini kita sedang membahas mengenai CKG. Pak Slamet tahu CKG itu apa? Belum tahu. Jadi CKG itu cek kesehatan gratis yang merupakan program dari Presiden baru kita ya, Pak Prabowo. Bapak sudah pernah cek kesehatan gratis di puskesmas ataupun rumah sakit? Rumah sakit sudah. Sudah pernah. Berayu. Oke. Alurnya bagaimana, Pak Slamet? Ya bagus. Bagus. Iya, Waktu pendaftaran itu Pak Slamet ngapain aja? Nyiapin apa? KTP atau nyiapin Siapa BPJS sih, Pak? BPJS? Udah punya. Mandiri. Itu CKG juga, program CKG atau enggak? Enggak, pas kontrol. Oh, pas kontrol aja. Oke. Jadi- Oke, Pak. Jadi kalau saya tanya ya, kalau misalkan Bapak dicek kesehatannya, itu lebih takut tahu tentang kesehatannya atau lebih takut cek rekening? Kalau untuk rekening enggak punya. Oh, udah punya. Kalau Oke. cek kesehatan enggak, masa memang tiap itu kan dicek semua di Putri Ayu itu, Pak. Iya. Siapa yang Putri Ayu enggak, Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di Putri Ayu itu dicek semua, ada Oke. jantung, ada kolesterol, ada asam urat, cek semua. Kalau cek darah udah pernah, Pak? Udah semua. Udah semuanya. Udah. Kalau misalkan cek darah itu kan biasanya ditanya-tanyai dokter gitu ya. Bapak deg-degan gitu, Kak? Enggak. Enggak. Jadi kalau biasanya deg-degan gitu kan bisa menaikkan darah gitu ya, Ya, Pak ya. tinggi. Jadi Bisa aman tinggi, ya? aman. Oke. Bapak sudah tahu dalam CKG ini kita butuh aplikasi? Tahu belum? Belum. Oke. Jadi di program CKG ini kita harus punya aplikasi yang namanya
satu sehat. Satu sehat. Diingat Pak ya? Iya. Oke. Dan hari ini kita kedatangan narasumber spesial ya, yang tentunya akan membahas mengenai banyak bagaimana alurnya, bagaimana apa yang perlu kita siapkan untuk mendapatkan CKG ini, gitu. Bapak mau tahu nggak penjelasan secara detailnya? Mau tahu? Mau tahu. Yang keras dong. Mau tahu. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang Iya. kasih tahu enggak? 1, 2, 3. Kasih Tahu tahu. dong. Untuk tantangan hambatan sebetulnya dari awal kita sudah antisipasi ya, karena sebelum pelaksanaan ini kami sudah koordinasi mulai tingkat nasional, kemudian tingkat provinsi, di tingkat kota pun kami beberapa kali menyiapkan teman-teman petugas puskesmas. Pertama dari sisi SDM-nya, pelaksananya, karena pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas kan tidak hanya CKG, masih ada kegiatan lain juga yang sebagai rutinitas lah pelayanan. Mungkin di BP umumnya, kemudian di KIA-nya, kemudian pelaksanaan yang di luar gedung ya, pelaksanaan terutama mungkin di sekolah ada sosialisasi, ada macam-macam. Tetapi makanya di terakhir kami koordinasi meyakinkan pada teman-teman puskesmas, khususnya kepala puskesmas dan penanggung jawab program, bahwa pelaksanaan CKG ini mau seperti apa di puskesmas. Nah, alurnya mau bagaimana, apakah digabung dengan pelayanan umum ataukah terpisah. Ya, mengingat kita lihat dari sisi SDM-nya yang ada di puskesmas. Kemudian dari sisi sarana prasarananya, sebetulnya CKG ini kan hal yang biasa umum dilakukan di puskesmas. Dari bayi lahir, pelaksanaan pemeriksaan SHK sudah biasa, deteksi mungkin talasemi, kemudian pemeriksaan lainnya, gangguan tumbuh kembang, kemudian juga screening anak sekolah sudah biasa dilakukan. Cuma kan ini gongnya nasional, CKG apalagi sudah digaungkan untuk program nasional Quickcon daripada Presiden Prabowo ini, salah satu Quickconnya kan pelayanan kesehatan gratis pada hari ulang tahun kan. Jadi kesannya kan nasional gimana gitu. Sebetulnya sudah biasa sehingga teman-teman menyikapinya seperti itu. Cuma untuk promosinya di puskesmas sudah ada banner, spanduk mungkin di depan puskesmas. Kemudian ketika warga datang pun sudah ada alurnya. Di beberapa puskesmas kita lihat, oh kalau untuk pelayanan CKG itu alurnya seperti ini. Nah, sudah ada semua di puskesmas. Dan mungkin dari awal pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian diganti namanya cek kesehatan gratis. Karena harapannya cek kesehatan itu ada rasa dari warga masyarakat itu sendiri mau mengecek. Jadi bukan keinginan kami petugas. Kalau pemeriksaan kan kesannya petugas yang memeriksa. Tapi kalau cek itu warganya sendiri yang datang untuk periksa gitu. Kemudian yaitu kembali lagi keterbatasan dari sarana prasarana yang ada, karena dari aturan program CKG yang harus dilakukan pemeriksaan A sampai Z, tetapi sarana prasarana yang ada di puskesmas tidak begitu memenuhi. Kami masih menunggu dropping dari pusat, sehingga apa aja yang di puskesmas itu yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi dari segi sarana, kemudian dari segi masyarakatnya mungkin bisa juga kurang, tapi kalau kita lihat di televisi iklannya banyak ya. Kemudian teman-teman puskesmas dengan Instagram, sosial media puskesmas juga menginformasikan, tapi tetap aja kan kadang masyarakat belum tahu ini. Dan kenyataannya pagi ini dari 730 warga yang mendaftar, baru sekitar 80%, 81% yang daftar hadir memeriksakan diri. Ya, kendala yang ada dari teman-teman layanan gitu, warga datang belum apa-apa. Ada kan ya mungkin baru lihat alurnya, sehingga dia datang harus didownloadkan dulu satu sehatnya, didaftarkan, sampai verifikasi layanan. Karena kalau verifikasi berbasis NIK itu kita butuh bantuan dari Dukcapil ya. Tapi alhamdulillah beberapa petugas puskesmas juga sudah bisa untuk verifikasi tersebut. Tapi kalau berbasis layanan kan di situ kita pilih mana Jawa Tengah, Kota Pekalongan, kecamatan ini, itu semua ada daftar puskesmas, layanan-layanan praktek mandiri. Sehingga klik layanan tersebut, kita pilih, nanti kita verifikasi. Nanti dia datang, apa saja yang harus diperiksa, di situ sudah ada semua di notifikasi tersebut. Sehingga alurnya sudah jelas sebetulnya ya. Cuma kembali lagi, mungkin info ini belum semua sampai ke semua masyarakat. Sehingga ketika datang, ada yang belum apa-apa, ada yang belum ngisi apa-apa, tapi bagi mereka mungkin yang tidak udah familiar dengan teknologi HP terutama, dia sudah bisa ngisi kuesionernya, sehingga datang ke pelayan itu waktunya lebih cepat lagi gitu.
Sampai hari ini kita percaya teman-teman Puskesmas melayani dengan baik ya. Walaupun mungkin beberapa waktu yang lalu ada yang komentar negatif di Puskesmas, tapi selama ini teman-teman Puskesmas pasti melayani dengan baik ya. Harapannya di kota ini kan kita sudah komitmen bahwa semua tidak kita beda-bedakan, semua dilayani dengan baik. Jadi mungkin aja dari sisi sarana prasarana yang kita khawatirkan, karena sampai sudah berjalan sekian hari, sekian minggu, info dari pusat masih dikoordinasikan gitu. Tapi harapannya dengan waktu ke depan, sarana prasarana yang dijanjikan itu segera datang, sehingga apa yang menjadi notifikasi pemeriksaan buat warga itu bisa kita laksanakan semua. Makanya mungkin saat ini kembali lagi, kita hanya yang bisa dilakukan. Bisa aja ada perbedaan, oh di Puskesmas Klego bisanya hanya ini saja, di Bendan bisa ini lebih lengkap. Puskesmas Bangsa bisa, itu sesuai dengan fasilitas yang ada di Puskesmas, kan setiap Puskesmas beda-beda gitu ya. Walaupun secara keseluruhan kami di dinas membaginya sama, tapi pada pelaksanaan prosesnya kan, mungkin ada alatnya rusak, sehingga butuh waktu untuk perbaikan. Tapi kita kalau ada sesuatu yang rusak, teman-teman bagian yang membidangi khususnya langsung kontak untuk perbaikan secepatnya, sehingga pelayanan ke masyarakat tetap tidak terganggu gitu.